Jika seseorang bertanya, "Mengapa engkau mensejajarkan Rabiah dengan kaum lelaki?" Maka jawabanku adalah bahwa Nabi sendiri pernah berkata, "Sesungguhnya Allah tidak memandang rupa kamu, dan yang menjadi masalah bukanlah bentuk, tetapi niat." Seperti yang dikatakan Nabi, manusia-manusia akan dimuliakan sesuai dengan niat di dalam hati mereka. Selanjutnya, apabila kita boleh menerima 2/3 ajaran agama dari Aisyah, maka sudah tentu kita boleh pula menerima petunjuk-petunjuk agama dari pelayan pribadinya itu. Apabila seorang perempuan berubah menjadi seorang laki-laki pada jalan Allah, maka ia adalah sejajar dengan kaum laki-laki dan kita tidak dapat menyebutnya sebagai seorang perempuan lagi. Pada malam Rabiah dilahirkan ke atas dunia, tidak ada sesuatu barang berharga yang dapat ditemukan di dalam rumah orang tuanya, karena ayahnya adalah seorang yang sangat miskin. Si ayah bahkan tidak mempunyai minyak barang setetes pun untuk pemoles pusar putrinya itu. Mereka tidak mempunyai lampu dan tidak mempunyai kain untuk menyelimuti Rabiah. Si ayah telah memperoleh 3 orang putri dan Rabiah adalah putrinya yang keempat. Itulah sebabnya mengapa ia dinamakan Rabiah. "Pergilah kepada tetangga kita si Anu dan mintalah sedikit minyak sehingga aku dapat menyalakan lampu," istrinya berkata kepadanya. Tetapi si suami telah bersumpah bahwa ia tidak akan meminta sesuatu jua pun dari manusia lain. Maka pergilah ia, pura-pura menyentuhkan tangannya ke pintu rumah tetangga tersebut lalu kembali lagi ke rumahnya. Mereka tidak mau membukakan pintu, ia melaporkannya kepada istrinya sesampainya di rumah. Istrinya yang malang menangis sedih. Dalam keadaan yang serba memprihatinkan itu, si suami hanya dapat menekurkan kepala ke atas lutut dan terlena. Di dalam tidurnya ia bermimpi melihat Nabi. Nabi membujuknya, "Janganlah engkau bersedih, karena bayi perempuan yang baru dilahirkan itu adalah ratu kaum wanita dan akan menjadi penengah bagi 70.000 orang di antara kaumku." Kemudian Nabi meneruskan, "Besok, pergilah engkau menghadap Isa As-Sadan, gubernur Basrah. Di atas sehelai kertas, tuliskan kata berikut ini. Setiap malam engkau mengirimkan solawat 100 kali kepadaku, dan setiap malam Jumat 400 kali. Kemarin adalah malam Jumat tetapi engkau lupa melakukannya. Sebagai penebus kelalaianmu itu berikanlah kepada orang ini 400 dinar yang telah engkau peroleh secara halal." Ketika terjaga dari tidurnya, ayah Rabiah mengucurkan air mata. Ia pun bangkit dan menulis seperti yang telah dipesankan Nabi kepadanya dan mengirimkannya kepada gubernur melalui pengurus rumah tangga istana. "Berikanlah 2.000 dinar kepada orang-orang miskin." Gubernur memberikan perintah setelah membaca surat tersebut, "Sebagai tanda syukur karena Nabi masih ingat kepadaku. Kemudian berikan 400 dinar kepada si Syaikh, ayah Rabiah, dan katakan kepadanya, aku harap engkau datang kepadaku sehingga aku dapat melihat wajahmu. Namun, tidaklah pantas bagi seorang seperti kamu untuk datang menghadapku. Lebih baik seandainya akulah yang datang dan menyekap pintu rumahmu dengan janggutku ini. Walaupun demikian, demi Allah, aku memohon kepadamu, apapun yang engkau butuhkan katakanlah kepadaku." Ayah Rabiah menerima uang emas tersebut dan membeli sesuatu yang dirasa perlu. Ketika Rabiah beranjak besar, sedang ayah bundanya telah meninggal dunia, bencana kelaparan melanda kota Basrah, dan ia terpisah dari kakak-kakak perempuannya. Suatu hari ketika Rabiah keluar rumah, ia terlihat oleh seorang penjahat yang segera menangkapnya kemudian menjualnya dengan harga 6 dirham. Orang yang membeli dirinya menyuruh Rabiah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan berat. Pada suatu hari ketika ia berjalan-jalan, seseorang yang tak dikenal datang menghampirinya. Rabiah melarikan diri, tiba-tiba ia terjatuh tergelincir sehingga tangannya terkilir. Rabiah menangis sambil mengantuk-atukan kepalanya ke tanah. "Ya Allah, aku adalah seorang asing di negeri ini, tidak mempunyai ayah bunda, seorang tawanan yang tak berdaya, sedang tanganku cedera. Namun semua itu tidak membuatku bersedih hati. Satu-satunya yang kuharapkan adalah dapat memenuhi kehendakmu dan mengetahui apakah engkau berkenan atau tidak." "Rabiah, janganlah engkau berduka." Sebuah suara berkata kepadanya, "Esok lusa engkau akan dimuliakan sehingga malaikat-malaikat iri kepadamu." Rabiah kembali ke rumah tuannya. Di siang hari ia terus berpuasa dan mengabdi kepada Allah. Sedangkan di malam hari ia berdoa kepada Allah sambil terus berdiri sepanjang malam.
Pada suatu malam tuannya terjaga dari tidur, dan lewat jendela terlihat olehnya Rabiah sedang bersujud dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkau tahu bahwa hasrat hatiku adalah untuk dapat memenuhi perintah-Mu dan mengabdi kepadamu. Jika aku dapat mengubah nasib diriku ini, niscaya aku tidak akan beristirahat barang sebentar pun dari mengabdi kepadamu. Tetapi Engkau telah menyerahkan diriku ke bawah kekuasaan seorang hamba-Mu. Demikianlah kata-kata yang diucapkan Rabiah di dalam doanya itu. Dengan mata kepalanya sendiri si majikan menyaksikan betapa sebuah lentera tanpa rantai tergantung di atas kepala Rabiah, sedang cahayanya menerangi seluruh rumah. Menyaksikan peristiwa ini, ia merasa takut. Ia lalu beranjak ke kamar tidurnya dan duduk merenung hingga fajar tiba. Ketika hari telah terang, ia memanggil Rabiah, bersikap lembut kepadanya kemudian membebaskannya. Izinkanlah aku pergi, Rabiah berkata. Tuannya memberikan izin. Rabiah lalu meninggalkan rumah tuannya menuju padang pasir mengadakan perjalanan menuju sebuah pertapaan di mana ia untuk beberapa lama membaktikan diri kepada Allah. Kemudian ia berniat hendak menunaikan ibadah haji, maka berangkatlah ia menempuh padang pasir kembali. Barang-barang miliknya dibuntalnya di atas punggung keledai. Tetapi begitu sampai di tengah-tengah padang pasir, keledai itu mati. Biarlah kami yang membawa barang-barangmu. Lelaki-lelaki di dalam rombongan itu menawarkan jasa mereka. Tidak, teruskanlah berjalan kalian, jawab Rabiah, bukan tujuanku untuk menjadi beban kalian. Rombongan itu meneruskan perjalanan dan meninggalkan Rabiah seorang diri. Ya Allah, Rabiah berseru sambil menengadahkan kepala. Demikiankah caranya raja-raja memperlakukan seorang wanita yang tak berdaya di tempat yang masih asing baginya? Engkau telah memanggilku ke rumahmu, tetapi di tengah perjalanan engkau membunuh keledaiku dan meninggalkanku sebatang kara di tengah-tengah padang pasir ini. Belum lagi Rabiah selesai dengan kata-katanya ini, tanpa diduga keledai itu bergerak berdiri. Rabiah meletakkan barang-barangnya ke atas punggung binatang itu dan melanjutkan perjalanannya. Tokoh yang meriwayatkan kisah ini mengatakan bahwa tidak berapa lama setelah peristiwa itu, ia melihat keledai kecil tersebut sedang dijual orang di pasar. Beberapa hari lamanya Rabiah meneruskan perjalanannya menempuh padang pasir. Sebelum ia berhenti, ia berseru kepada Allah, "Ya Allah, aku sudah letih, ke arah manakah yang harus kutuju? Aku ini hanyalah segumpal tanah sedang rumahmu terbuat dari batu. Ya Allah, aku memohon kepadamu, tunjukkanlah dirimu." Allah berkata ke dalam hati sanubari Rabiah, "Rabiah, engkau sedang berada di atas sumber kehidupan 18.000 dunia. Tidakkah engkau ingat betapa Musa telah memohon untuk melihat wajahku dan gunung-gunung terpecah-pecah menjadi 40 keping? Karena itu merasa cukuplah engkau dengan namaku saja." Pada suatu malam ketika Rabiah sedang sholat di sebuah pertapaan, ia merasa sangat letih sehingga ia jatuh tertidur. Sedemikian nyenyak tidurnya sehingga ketika matanya berdarah tertusuk alang-alang dari tikar yang ditidurinya, ia sama sekali tidak menyadarinya. Seorang maling masuk menyelinap ke dalam pertapaan itu dan mengambil cadar Rabiah. Ketika hendak menyingkir dari tempat itu didapatinya bahwa jalan keluar telah tertutup. Dilepaskannya cadar itu dan ditinggalkannya tempat itu dan ternyata jalan keluar telah terbuka kembali. Cadar Rabiah diambilnya lagi, tetapi jalan keluar tertutup kembali. Sekali lagi dilepaskannya cadar itu, 7 kali perbuatan seperti itu diulanginya. Kemudian terdengarlah olehnya sebuah suara dari pojok pertapaan itu. "Hai manusia, tiada gunanya engkau mencoba-coba. Sudah bertahun-tahun Rabiah mengabdi kepada kami. Syaitan sendiri tidak berani datang menghampirinya. Tetapi betapakah seorang maling memiliki keberanian hendak mencuri cadarnya? Pergilah dari sini hai manusia jahanam, tiada guna engkau mencoba-coba lagi." Jika seorang sahabat sedang tertidur, maka sang sahabat bangun dan berjaga-jaga. 2 orang pemuka agama datang mengunjungi Rabiah dan keduanya merasa lapar. "Mudah-mudahan Rabiah akan menyuguhkan makanan kepada kita." Mereka berkata, makanan yang disuguhkan Rabiah pasti diperolehnya secara halal. Ketika mereka duduk, di depan mereka telah terhampar serbet dan di atasnya ada 2 potong roti. Melihat hal ini mereka sangat gembira. Tetapi saat itu pula seorang pengemis datang dan Rabiah memberikan kedua potong roti itu kepadanya. Kedua pemuka agama itu sangat kecewa.
namun mereka tidak berkata apa-apa. Tak berapa lama kemudian masuklah seorang pelayan wanita membawakan beberapa buah roti yang masih panas. "Majikanku telah menyuruhku untuk mengantarkan roti-roti ini kepadamu," si pelayan menjelaskan. Rabiah menghitung roti-roti tersebut. Semua berjumlah 18 buah. "Mungkin sekali roti-roti ini bukan untukku," Rabiah berkata. Si pelayan berusaha meyakinkan Rabiah namun percuma saja. Akhirnya roti-roti itu dibawanya kembali. Sebenarnya yang telah terjadi adalah bahwa pelayan itu telah mengambil 2 potong untuk dirinya sendiri. Kepada nyonya majikannya ia meminta 2 potong roti lagi kemudian kembali ke tempat Rabiah. Roti-roti itu dihitung oleh Rabiah. Ternyata semuanya ada 20 buah dan setelah itu barulah ia menerimanya. "Roti-roti ini memang telah dikirimkan majikanmu untukku," kata Rabiah. Kemudian Rabiah menyuguhkan roti-roti tersebut kepada kedua tamunya tadi. Keduanya makan namun masih dalam keadaan terheran-heran. "Apakah rahasia di balik semua ini?" mereka bertanya kepada Rabiah. "Kami ingin memakan rotimu sendiri tetapi engkau memberikannya kepada seorang pengemis. Kemudian engkau mengatakan kepada si pelayan tadi bahwa ke-18 roti itu bukanlah dimaksudkan untukmu. Tetapi kemudian ketika semuanya berjumlah 20 buah barulah engkau mau menerimanya." Rabiah menjawab, "Sewaktu kalian datang, aku tahu bahwa kalian sedang lapar. Aku berkata kepada diriku sendiri, betapa aku tega untuk menyuguhkan 2 potong roti kepada 2 orang pemuka yang terhormat. Itulah sebabnya mengapa ketika si pengemis tadi datang, aku segera memberikan 2 potong roti itu kepadanya dan berkata kepada Allah yang Maha Besar, 'Ya Allah, Engkau telah berjanji bahwa Engkau akan memberikan ganjaran 10 kali lipat dan janjimu itu kupegang teguh. Kini telah kusedekahkan 2 potong roti untuk menyenangkan hatimu. Semoga Engkau berkenan untuk memberikan 20 potong sebagai imbalannya.' Ketika ke-18 roti itu diantarkan kepadaku, tahulah aku bahwa sebagian darinya telah dicuri atau roti-roti itu bukan untuk disampaikan kepadaku." Pada suatu hari pelayan wanita Rabiah hendak memasak sop bawang karena telah beberapa lamanya mereka tidak memasak makanan. Ternyata mereka tidak mempunyai bawang. Si pelayan berkata kepada Rabiah, "Aku hendak meminta bawang kepada tetangga sebelah." Tetapi Rabiah mencegah, "Telah 40 tahun aku berjanji kepada Allah tidak akan meminta sesuatu pun kecuali kepadanya, lupakanlah bawang itu." Segera setelah Rabiah berkata demikian, seekor burung meluncur dari angkasa, membawa bawang yang telah terkupas di paruhnya, lalu menjatuhkannya ke dalam belanga. Menyaksikan peristiwa itu Rabiah berkata, "Aku takut jika semua ini adalah semacam tipu muslihat." Rabiah tidak mau menyentuh sup bawang tersebut, hanya roti sajalah yang dimakannya. Pada suatu hari Rabiah berjalan ke atas gunung. Segera ia dikerumuni oleh kawanan rusa, kambing hutan, ibex, sebangsa kambing hutan yang bertanduk panjang, dan keledai-keledai liar. Binatang-binatang itu menatap Rabiah dan hendak menghampirinya. Tanpa disangka-sangka Hasan al-Basri datang pula ke tempat itu. Begitu melihat Rabiah segera ia datang menghampirinya. Tapi setelah melihat kedatangan Hasan, binatang-binatang tadi lari ketakutan dan meninggalkan Rabiah. Hal ini membuat Hasan kecewa. "Mengapakah binatang-binatang itu menghindari diriku sedang mereka begitu jinak terhadapmu?" Hasan bertanya kepada Rabiah. "Apakah yang telah engkau makan pada hari ini?" Rabiah balik bertanya. "Sup bawang, engkau telah memakan lemak binatang-binatang itu. Tidak mengherankan jika mereka lari ketakutan melihatmu."